Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan selalu sehat, dan semoga selalu diberikan kekuatan dan juga rezeki yang berkah dan juga berlimpah pastinya. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Dimensity Project, dan di video kali ini Ulun akan membahas proyek-proyek yang sedang dikerjakan di Kota Banjarmasin dan sekitarnya, yang kebanyakan itu adalah proyek yang belum selesai dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi di awal tahun ini, di 2021 ini, Ulun hendak membahas proyek-proyek yang mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu ya. Tapi sebagian mungkin sudah tahu juga, karena yang akan dibahas ini proyek-proyek yang sudah terlihat bentuk fisiknya. Nah, jadi ya kita merangkum aja di awal tahun ini kita rangkum Banjarmasin akan punya apa gitu kan di tahun ini. Nah, oke. Kita akan membahas 7 proyek dulu. Dan oh ya, ini juga tadi udah di disclaimer di depan. Jadi konten ini berdasarkan riset dan observasi Ulun pribadi. Jadi kalau ada kesalahan-kesalahan data atau yang kurang pas, itu bisa langsung aja dikoreksi di komen, dan akan kita perbaiki mungkin di konten-konten selanjutnya. Nah, jadi ya intinya begitulah. Intinya nih Ulun sudah riset, Ulun sudah observasi juga, Ulun ambil dari beberapa media juga, ada juga yang Ulun tanya langsung ke yang bersangkutan yang di proyeknya itu, jadi insya Allah valid lah. Oke, yang pertama yang akan kita bahas itu proyek milik pemerintah. Nah, mungkin teman-teman juga sudah tahu, karena mungkin ini bukan mungkin lagi, ini sangat terlihat ya, proyek ini sangat besar, sangat megah sekali, yaitu proyek jembatan Alalak atau jembatan Kayu Tangi Ujung. Nah, jadi jembatan Kayu Tangi Ujung ini atau jembatan Alalak 1 ini adalah jembatan yang dibangun untuk menggantikan jembatan sebelumnya yang sudah berusia lebih dari 30 tahun. Nah, jadi memang jembatan yang sebelumnya ini memang sudah sangat bisa dibilang tidak layak untuk digunakan lagi atau difungsikan lagi, karena memang arus lalu lintas di kawasan ini sangat padat, khususnya weekend, karena memang kawasan ini jembatan ini adalah penghubung antara Kota Banjarmasin dan juga Kabupaten Baritokwala serta Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, jadi setiap weekend kan biasanya banyak nih teman-teman kita dari Batola dan juga dari Kalteng yang datang ke Banjarmasin. Jadi tiap weekend biasanya itu padat sekali jembatannya ini, sedangkan lebarnya itu bisa dibilang sangat sempit ya untuk jembatan antar kabupaten kota. Nah, jadi pemerintah memutuskan untuk membangun jembatan yang baru tepat di sebelahnya dengan desain yang sangat unik. Nah, jadi jembatan Alalak 1 ini memiliki panjang total 850 meter, hampir 1 kilo ya, dengan panjang bentang utama itu 300 meter dan lebar 20 meter. Dan jembatan ini juga menjadi jembatan cable stayed dengan struktur lengkung pertama di Indonesia, yang dimana dibutuhkan anggaran sekitar 278 miliar rupiah yang diambil dari APBN tahun 2018 sampai 2020. Jadi pengerjaan proyek ini dikerjakan secara multi years atau tahun jambak, jadi sekitar 3 tahun, dan target rampung jembatan ini itu bulan Maret 2021. Nah, jadi nggak lama lagi ya, cuman ya karena memang pandemi, jadi mungkin ya molor dikit-dikit lah, tapi ya maklum, karena memang kan juga semua pembangunan di Indonesia bahkan di dunia juga pada mandek karena memang pandemi. Nah, jadi jembatan ini mampu menahan bobot sekitar 10 ton. Nah, jadi sangat kuat dan dirancang dengan konstruksi tahan gempa. Nah, meskipun Banjarmasin aman dari gempa alhamdulillah, tapi tetap dipersiapkan kalau nauzubillah menjalik tiba-tiba ada gempa di Banjarmasin gitu. Nah, jadi itu tadi, dan nantinya jembatan ini akan dilengkapi dengan lighting atau pencahayaan yang juga menarik. Nah, jadi bisa menjadi salah satu objek wisata juga ya, selain fungsinya sebagai jembatan. Nah, itu tadi, dan mudah-mudahan cepat selesai, karena sini sudah hampir 3 tahun kita merasakan macet ya, karena memang jembatan ini ditutup dan arus lalu lintas dari Batola dan ke Banjarmasin atau sebaliknya itu dialihkan ke jembatan Kayu Alalak 2 di Jalan Pasar Cemara Ujung itu. Nah, dan itu tidak terlalu lebar, sempit juga. Ya, kita doakan saja mudah secepatnya rampung. Oke, next selanjutnya untuk proyek kedua yang akan kita bahas, yaitu jembatan lagi, yaitu jembatan HKSN atau jembatan Pangeran. Nah, mungkin buat teman-teman ini masih banyak yang belum tahu kayaknya, karena ini memang jembatannya ini agak di dalam, yaitu di kawasan HKSN atau Pangeran. Jadi jembatan ini adalah jembatan yang menghubungkan antara Jalan Kuin Crocok, Kuin Selatan dengan Jalan Kuin Utara dan HKSN. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang sering ke Masjid Sultan Suryansah itu mungkin cukup familiar dengan jembatan ini, tapi kalau yang jarang kesini mungkin kurang tahu ya. Nah, jadi jembatan ini sendiri dibangun dengan anggaran kurang lebih 40 miliar yang diambil dari APBD Kota Banjarmasin
Banjarmasin. Dan ditargetkan rampung tahun 2021 ini. Nah, mudah-mudahan jembatan ini juga dibangun menggantikan jembatan sebelumnya, karena jembatan sebelumnya ini sudah tidak layak juga kondisinya, sudah sangat sempit juga. Sedangkan arus lalu lintas di sini makin tahun makin ramai. Jadi ya untuk menambah ini aja lah, menambah kemudahan akses saja. Jadi buat warga sekitar HKSN, Kuin itu kan lebih gampang lah untuk aksesnya. Nah, jadi itulah intinya, mudah-mudahan rampung tahun ini dan semoga bisa segera difungsikan dan bermanfaat bagi warga sekitar. Nah, jadi yang ketiga ini ada proyek yang namanya itu Living Plaza atau kita singkat LP ya. Nah, jadi Living Plaza atau LP ini adalah sebuah tempat pusat perbelanjaan ya, sejenis mall lah, yang tersebar di beberapa kota Indonesia. Nah, Living Plaza ini atau LP ini adalah pusat perbelanjaan milik PT Kawan Lama Sejahtera. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, PT Kawan Lama Sejahtera itu adalah perusahaan yang menaungi beberapa lini bisnis, yaitu seperti ada S1R, ada Informa juga, ada Toys Kingdom, ada Catem. Nah, jadi 4 brand ini udah ada di Banjarmasin ya. Informa itu ada 2 di Banjarmasin, di KM6 dan juga di Duta Mall. S1R juga berdampingan. Catem juga ada di Duta Mall dan juga Giant Extra ya kalau nggak salah. Terus juga ada Toys Kingdom juga di Duta Mall juga. Nah, jadi rencananya Living Plaza ini akan membangun akan dibangun di kilometer 9 di Kabupaten Banjar. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang masih bingung di mana sih titik pastinya. Jadi di kilometer 9 tepat di seberang Dunkin Donat dan di samping Hotel Bukit Mas. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin sering pulang pergi ke Banjarmasin, Banjarbaru atau Martapura itu pasti sering lihat itu ada tanah cukup panjang ya dengan pagar seng di depannya. Itu masih belum ada apa-apa sih. Nah, jadi di situ nanti dibangun Living Plaza. Nah, jadi Living Plaza ini sendiri di Kalimantan itu baru ada di Balikpapan. Nah, jadi insya Allah Banjarmasin akan menjadi kota kedua yang dibangun Living Plaza. Nah, jadi apa sih isinya Living Plaza itu? Jadi Living Plaza ini atau LP ini itu isinya itu yang pasti yaitu tenan-tenan dari Kawan Lama Sejahtera Group kayak Informa, S1R, Catem, Toys Kingdom. Tapi kalau kita berkaca dengan LP di kota-kota lain, ya nggak usah jauh-jauh lah, kita ambil di Balikpapan aja. Itu banyak juga tenan-tenan yang di luar dari grupnya Kawan Lama ya. Itu ada KFC juga, di sana juga ada bioskop Cinepolis. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin bingung Cinepolis itu apa sih? Jadi Cinepolis itu bioskop, jaringan bioskop yang sebelumnya itu namanya Cinemax. Nah, kalau Cinemax kan mungkin teman-teman udah familiar ya. Cinemax itu sendiri ya bioskop miliknya Lipo Group ya. Nah, jadi pada tahun 2019 kalau nggak salah itu Cinemax diakuisisi oleh perusahaan bioskop asal Meksiko yang namanya itu Cinepolis. Nah, jadi makanya sekarang namanya itu jadi Cinepolis. Nah, di LP Balikpapan itu ada Cinepolis. Nah, cuman yang di Banjarmasin ulun masih belum dapat info sih tenannya apa aja dan apakah juga ada bioskop. Cuman kalau misalkan sama kayak Balikpapan Cinepolis, sedangkan nanti kan di daerah sekitar juga ada Cinepolis juga. Nah, dan itu jaraknya nggak sampai 2 kilo. Nah, jadi gimana kedepannya ulun juga masih belum tahu. Dan mungkin ada bioskop dengan brand lain seperti CGV mungkin, atau mungkin ya brand lain, kita nggak tahu. Yang pasti untuk LP sendiri itu yang jelas diisi oleh tenan-tenannya Kawan Lama Sejahtera Group ya, kayak Informa, S1R dan sejenisnya. Oke, nah itu sih untuk Living Plaza sih, mudah-mudahan cepat jalannya, karena kalau nggak salah kemarin kalau nggak salah sih, kalau waktu lihat kemarin itu masih berupa tanah yang baru diratakan, jadi belum ada pengerjaan apa-apa. Nah, semoga di tahun 2021 ini pengerjaannya jalan dan semoga cepat rampung supaya kita punya opsi tempat hiburan lain lah kan. Selama ini kan sudah ada Duta Mall, alhamdulillah, dan juga di Banjarbaru ada Kimol. Nah, mudah-mudahan Living Plaza ini cepat jadi dan bisa menambah opsi tempat hiburan untuk keluarga lagi lah supaya tidak bosan di rumah. Oke, itu tadi info tentang Living Plaza. Kalau ada yang kurang pas mungkin bisa aja tambahkan di kolom komen, dan mungkin ya ada yang tambahan info mungkin silakan aja ditambahkan di kolom komen, karena ulun juga tidak tahu semuanya, kan ulun bukan Google aja masih gak tahu nih soal ini bagi ulun. Oke, selanjutnya yang keempat itu, nah ini juga mungkin teman-teman masih belum ngeh juga ya. Ini Hotel Ibis. Jadi kalau teman-teman sering keluar kota juga keluar daerah, khususnya keluar dari Banjarmasin tuh mungkin cukup tahu ya Hotel Ibis itu apa. Jadi Hotel Ibis itu adalah hotel yang berada di bawah naungan Accor Group. Nah, jadi Accor Group itu adalah perusahaan chain hotel yang berasal dari Prancis yang itu memiliki banyak lini bisnis. Salah satunya adalah hotel. Di Banjarmasin sendiri itu ada beberapa hotel yang berada di bawah naungan Accor Group. Itu ada Mercure,
dan juga Novotel Banjarmasin Airport yang tempat di seberang bandara itu loh. Nah jadi dua hotel itu tadi adalah hotel yang satu grup di bawah Accor Group. Nah jadi Accor Group sendiri itu punya banyak sekali brand hotel dari bintang 3 sampai bintang 5 kalau nggak salah. Untuk bintang 5-nya itu kalau nggak salah ada Pullman, ada Raffles juga, ada Fairmont kalau nggak salah. Nah untuk bintang 4-nya itu ada Mercure dan juga ada Novotel. Nah untuk bintang 3-nya ini itu ada Ibis. Nah Ibis ini rencananya akan buka di Banjarmasin. Di manakah itu? Di Es Taman. Nah jadi buat teman-teman yang mungkin sering lihat ya gedung kayak bentuk semacam apa sih, ketupat kayak jajar genjang gitu di Es Taman, tepat di samping Hotel Palam. Nah itu nantinya akan dibangun Hotel Ibis. Nah cuman ulun masih belum tahu, Ibis ini kan ada beberapa tipe nih, terdiri dari 3 tipe: Ibis merah, Ibis hijau, sama Ibis biru. Ibis merah itu adalah Ibis yang tipe tertinggi kalau nggak salah ya, Ibis Hotel. Terus ada tipe Ibis budget, Ibis style dulu, Ibis hijau, dan Ibis budget, Ibis biru. Nah jadi mereka itu biasa dikualifikasikan dengan warna karena memang itu ciri khas mereka. Jadi infonya di Banjarmasin ini itu adalah Ibis style atau Ibis dengan tipe menengah. Nah gitu kan. Jadi bukan Ibis budget, bukan Ibis yang biasa Ibis merah, tapi Ibis styles. Nah Ibis styles ini yang identik dengan warna hijau itu rate harganya itu cukup terjangkau, kisaran 3-400 ya kalau dilihat di kota-kota lain. Nah cuman lu masih belum dapat info sih Ibis apa yang dibangun, tapi kalau lu baca di Google, nah ini sudah di Google, lucunya di Google sudah ada. Jadi tulisannya di Google itu Ibis styles. Nah jadi ya itulah pokoknya. Jadi masih belum tahu juga Ibis apa, cuman infonya sih udah fix Ibis. Nah apakah Ibis styles, Ibis budget? Kalau Ibis merah kayaknya nggak mungkin, karena Ibis merah biasanya dari sisi gedung dan sisi jumlah kamar lebih banyak biasanya, dan gedungnya di Esparman itu nggak terlalu besar. Jadi kemungkinan kalau nggak Ibis styles, Ibis budget ya bagus lah ya, paling nggak menambah ini kan opsi hotel lagi, opsi menginap lagi di Banjarmasin. Dan suatu kebanggaan juga Accor Group ya, brand hotel besar dari Perancis itu mau kembali membuka cabangnya, membuka salah satu hotelnya di Banjarmasin. Nah, jadi kalau nanti udah opening, berarti ada 3 hotel Accor Group yang ada di Banjarmasin: Novotel, Mercure, dan juga Ibis. Lengkap sudah lah, tinggal yang bintang 5 aja lagi kita hadangi di Banjarmasin. Menggayu lah. Selanjutnya yang kelima, tadi sudah kita membahas ada Jembatan Alalak, Jembatan Pangeran atau AKSN, Living Plaza. Lalu tadi yang keempat kita sudah membahas tentang Hotel Ibis di Esparman. Selanjutnya, nah ini juga mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu juga ya. Jadi di kilometer 8,8 itu nantinya akan dibangun sebuah pusat perbelanjaan atau supermarket bahan bangunan. Nah jadi mungkin buat teman-teman yang khususnya ketujuh belanja semen, belanja cat, dan bahan-bahan bangunan lainnya, itu mungkin tempat ini cocok untuk menjadi tempat yang didatangi secara rutin ya. Jadi namanya itu Mitra 10. Nah jadi Mitra 10 ini sebuah retail modern pertama di Indonesia yang melahirkan konsep belanja bahan bangunan dan perlengkapan rumah itu dalam satu atap. Jadi kayak apa sih, kayak lengkap gitu loh. Jadi ada bahan bangunan, semua kebutuhan bangunan, dan juga perlengkapan rumah. Kayak apa sih, kayak pintu, gagang pintu, kloset, wadah basuhan, wadah basuh piring, keran, seng. Nah jadi nantinya ini akan buka di kilometer 8,8 Kabupaten Banjar. Kalau dari Banjarmasin itu sebelah kiri. Nah itu mungkin teman-teman sudah melihat kayak bangunan kayak semacam gudang tapi gede ya. Itu sih progresnya kayaknya udah lumayan bagus, dan kemungkinan sih tahun ini kayaknya bisa opening. Nah lagi-lagi Mitra 10 ini juga di Kalimantan, itu baru buka di Balikpapan. Nah jadi kalau nanti di Banjarmasin buka, artinya Banjarmasin menjadi kota kedua di Kalimantan yang akan disinggahi oleh Mitra 10 ini. Nah jadi semakin bertambah lagi opsi kita untuk berbelanja bahan bangunan, karena sebelum ini kan kita sudah ada punya Depo Gemilang kan, Bursa Asli Banjarmasin yang cukup lengkap juga, sangat lengkap malah. Jadi dengan adanya Mitra 10 ini kita menambah opsi lagi kan, khususnya buat warga di sekitaran Kabupaten Banjar, Gambut, dan daerah sana lah, daerah atas Kabupaten Banjar, Banjarbaru dan sekitarnya tadi. Dan mudah-mudahan cepat selesai, karena ini sangat bagus sekali untuk pertumbuhan ekonomi kita, yang pasti kan membuka lapangan kerja juga. Itu pasti sangat membutuhkan banyak lapangan lowongan kerja juga pasti banyak dibuka, dan pastinya di masa pandemi ini sangat dibutuhkan sekali lowongan kerja, karena banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaannya karena di PHK mungkin ya. Oke, kita doakan saja semoga cepat buka Mitra 10. Oke, selanjutnya yang keenam itu ada proyek ya, mungkin juga teman-teman udah tidak asing juga ya kan, ini proyeknya ini mungkin bisa dibilang
gedung tertinggi di Kalselteng kalau nggak salah. Ya betul, Kalselteng. Jadi ini adalah proyek Mayapada Banua Center. Teman-teman kayaknya udah tahu semua ya. Jadi Mayapada Banua Center ini adalah sebuah semacam apa ya, one stop ya, semacam inilah, bukan super blok sih, kalau super blok kan lebih lengkap, apalah itulah pokoknya intinya. Jadi terdiri dari 2 tower, yang dimana towernya itu berfungsi sebagai apartemen dan juga sebagai office tower. Nah, jadi Mayapada Banua Center ini punya 2 tower nih. Satu tower itu setinggi 24 lantai, yang dimana fungsinya itu untuk apartemen. Terus yang tower kedua itu setinggi 19 lantai, yang dimana fungsinya itu buat office tower. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin ingin berkantor di di gedung mewah itu bisa hubungi aja kan marketing galerinya Mayapada Banua Center ini di kilometer 11 Kabupaten Banjar. Dan mungkin buat teman-teman yang pengen beli apartemen juga, karena kan sekarang mereka juga udah mulai jualan, udah lama sih mereka jualan, dan sekarang pembangunannya masih progres. Cuman sih kalau nggak salah ini sedang di halt progresnya, karena kan pembangunannya lagi di halt karena memang pandemi kan. Nah, jadi infonya sih mereka akan mulai jalan lagi pengerjaannya itu sekitar habis Lebaran 2021, mungkin sekitar Mei ya, atau Juni atau mungkin April. Nah, jadi memang pandemi banyak sekali berdampak, khususnya pada proyek-proyek yang melibatkan anggaran besar. Itu kan proyek Mayapada Banua Center ini kan itu kan angkanya proyeknya kan triliunan. Nah, jadi ya pasti terdampak lah, karena di sini nantinya juga selain ada office tower dan juga ada apartemen, juga ada mall nantinya yang namanya itu The Galleria Mall. Jadi The Galleria Mall ini kalau nggak salah itu terdiri dari 3 lantai tepat di bawah 2 tower itu. Jadi nanti towernya itu akan ketemu tower itu nanti bawahnya itu akan ada mall namanya The Galleria Mall. Nah, untuk tenan sendiri sebenarnya lu sudah punya beberapa bocoran, cuman masih belum bisa dipublikasi. Yang pasti nantinya di sana ada bioskop juga, itu brandnya Cinepolis. Nah, sama kayak Living Plaza di Balikpapan. Makanya tadi kan ulun bilang Living Plaza Banjarmasin ini kita masih belum tahu nih apakah mereka akan buka Cinepolis juga sama kayak di Balikpapan, atau mungkin bioskop dengan brand lain seperti CGV atau brand lainnya. Cuman mungkin juga nggak ada bioskop, karena kan kita masih belum fix kan untuk isinya apa aja. Yang pasti untuk Living sendiri itu bukan cuma sih Living itu yang pasti isi oleh tenan-tenan dari kawan Mas Sejahtera. Nah, kembali ke The Galleria Mall itu nantinya akan buka Cinepolis bioskop. Nah, studinya kalau nggak salah 4 atau 6, ulun masih belum dapat info. Yang pasti ada bioskop. Nah, untuk tenan lainnya itu yang pasti ada tenan makanan juga, F&B juga ada, tenan fashion juga pastinya. Dan yang kita bangga juga sih, karena kan Mayapada ini adalah sebuah perusahaan besar juga yang dimiliki oleh salah satu konglomerat Indonesia kan, yaitu Dato Sri Tahir. Nah, jadi Dato Sri Tahir ini merupakan salah satu konglomerat yang berada dalam jajaran 10 besar orang terkaya di Indonesia. Nah, dengan hartanya itu pokoknya amun dihitung kalkulator tuh lebihan ini kalkulator nah sampai sini angkanya. Nah, jadi pokoknya Sidini sugih. Nah, alhamdulillah Sidini mau investasi di Kalimantan Selatan, dan pastinya ini juga akan berdampak pada ekonomi kita juga, dan pastinya juga akan membuka banyak lapangan pekerjaan, dan pastinya menambah tempat hiburan lagi lah ya kalau mau sudah jadi. Dan mudah-mudahan segera rampung dan bisa opening secepatnya. Jadi kita bisa opsi lagi untuk berliburan bersama keluarga, khususnya di akhir pekan dan di akhir itulah bang. Nah, ini semoga cepat selesai lah Mayapada Banua Center The Galleria Mall. Ditunggu. Oke, yang terakhir, nah ini juga tampaknya juga ditunggu-tunggu oleh warga Banjarmasin dan juga khususnya para Baritomania, para Bartman ya, yaitu renovasi Stadion 17 Mei. Nah, jadi 17 Mei sendiri stadion kebanggaan Kalsel, kebanggaan warga Banua, yang menjadi markas klub kebanggaan kita juga, yaitu klub Barito Putra. Nah, Stadion 17 ini sendiri merupakan stadion yang dibangun itu dari tahun 1974. Nah, jadi sudah cukup tua juga aja, dan sudah beberapa kali juga mengalami renovasi. Cuman kayaknya renovasi yang kali ini kayaknya yang memang bener-bener masif dan juga full kayaknya kan. Jadi memang renovasi 17 Mei ini digadang-gadang akan mampu merubah tampilan fisik dari stadion itu sendiri. Nah, dan infonya anggarannya itu untuk merenovasi stadion ini itu sebesar 250 miliar, yang dimana pengerjaannya itu dikerjakan secara multi-years atau tahun jamak. Jadi kalau nggak salah 3 tahun, jadi dari tahun 2019 sampai tahun 2022. Nah, jadi itu bertahap tuh, tahap 1, tahap 2, tahap 3. Nah, jadi mudah-mudahan tahap 3 sih kalau nggak salah, jadi tahap 2 itu udah selesai ya. Jadi nantinya renovasi ini akan melibatkan, maksudnya akan memperbaharui hampir di semua sisi stadion, kayak WC, kayak ruang ganti pemain, tribun, kursi, rumput lapangan, pagar, atap, semuanya. Jadi akan direnovasi dan mudah-mudahan bisa menjadi stadion yang ya standar nasional lah kan, nggak usah internasional dulu, nasional dulu, yang paling nggak kita bangga lah. Barito Putra juga kalau main kan jadi
jadi lebih pede kan. Kalau stadion kita buruk kan kayak agak kepa juga kan, apalagi ada tamu dari luar kan yang daerah lain stadionnya mantap, masa kita stadion kita kan kayak gitu. Nah jadi mudah-mudahan renovasi stadion ini cepat selesai dan cepat bisa digunakan, dan semoga juga Liga 1 bisa jalan ya, karena jangan sampai pilkada jalan tapi bola tidak bisa jalan. Nah jadi itu, dan mudah-mudahan 7 proyek ini bisa segera selesai dan segera bisa dimanfaatkan, dan kita doakan juga pandemi cepat berakhir juga, karena kan pastinya pandemi ini berdampak pada proyek-proyek yang ada di Banjarmasin dan sekitarnya. Nah jadi kalau pandemi berakhir kan kita udah bisa hidup normal lagi, pastinya investor juga akan berdatangan dan ekonomi kita akan pulih seperti sedia kala. Oke, mangga juga bener terus. Nah jadi mudah-mudahan konten ini bermanfaat. Kalau dirasa ada yang kurang pas atau mungkin teman-teman pengen menambahkan data-datanya, silahkan aja komen di bawah. Dan kalau ada salah-salah kata, lu minta maaf. Kalau ada salah data, mohon dikoreksi. Nah, jadi kita akan bertemu lagi. Insya Allah kalau memang ada proyek lagi yang akan dikerjakan, insya Allah kita bahas lagi lah. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.